Yuk kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih akan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur akan kasih setiamu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa, terima kasih akan penyertaan Engkau. Engkau berikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih akan berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami. Dan kami mengucap syukur akan napas yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sometimes kami take for granted untuk napas yang kami terima ya Tuhan. Tapi kami mau mengucap syukur akan kasih setiamu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sharing, kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, biar Engkau bentuk hati kami. Biar hati kami seperti bejana ya Tuhan. Kami boleh membutuhkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu boleh mengalir ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang selalu memberi ya Tuhan. Kasih yang selalu memberi, yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Kasih yang selalu memberi. Terima kasih Bapa. Ajar kami setiap hari untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir di sini Bapak. Engkau buka hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu ya Bapak. Lembutkan hati kami biar kami boleh menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Nah, saya mau share ya ini kita tentang perlengkapan rohani ya pagi ini. Nah, sebelum saya mulai saya mau tanya. Bisa. Cuman mute. Oke, saya mau tanya ya. Ada semua, nggak usah di-mute ya. Ini kan perlengkapan rohani senjata-senjata. Nah, sekarang saya mau tanya sebelum kita mulai, kita diskusi ya. Negara mana yang paling hebat dalam dunia militer? Ada yang mau kasih jawaban? Negara mana yang paling hebat dalam dunia militer? Amerika. Ada lagi yang lain? China boleh. Apa? Ada lagi yang lain? Rusia. Nah, saya waktu itu Google ya waktu ini. Saya Google. Kemudian saya dapat ada yang apa luar biasa ya. Kalau saya di sini saya lihat, saya klik ya, coba. Kok belum. Nah, ini the biggest army, top 10 biggest army. Yang kedua, yang ketiga United States. Ini the biggest army ya. Jadi itu yang punya personal militer yang paling banyak. Jumlahnya ada 2 juta orang. Ini jumlah orang ya. Nah, terus saya klik lagi nih ya, klik lagi. Nah, ini 2021 statistik dikatakan ranking militer. Jadi itu yang pertama USA, yang kedua Rusia, yang ketiga China. Kenapa Amerika? Karena mereka bukan hanya personal orang aja, tetapi dari senjatanya gitu ya. Kemudian dari budgetnya. Jadi kombinasi semua. Ya luar biasa ya. Nah, saya tanya tanya lagi apa ada tujuan pertahanan militer? Kenapa ada tujuan adanya pertahanan? Bisa dikasih jawaban? Untuk apa adanya senjata? Gimana pertanyaannya? Kenapa Om Alwin? Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tujuannya negara tuh beli senjata? Negara ada 2 senjata. Apa? Pertama untuk mempertahankan negaranya. Oh, membela diri ya? Sampai terserang oleh pihak lawan. Ya. Sehingga negara itu bisa mempertahankan diri. Ya, betul. Jadi mereka beli senjata itu buat apa? Buat membela negara ya, dari ancaman musuh. Nah, makanya sekarang kita akan baca, kan semua sudah baca Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Tapi saya akan bacanya ini. Saya klik ya. Mungkin bisa. Bentar. Nah, ayo kita baca ya. Ayat 6 ayat 10 sampai saya hanya sampai 18 saja. Nanti kita bisa lanjutkan. Saya bisa bacakan gantian mungkin bergiliran, satu orang satu ayat. Boleh. Ya.
Oke, saya yang pertama. Efesus 6 Ya, ayat boleh. 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, silahkan. Oke, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan lihat iblis. Rumah sakit yang udah jelas nggak diapa-apain, lebih baik masuk ke National Hospital yang ada yang namanya One Day Care. Ayat 12 ya, Pak? Oke, 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, Go ahead. ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah 15. keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, yang terakhir. Saya pakai Inggris boleh ya? Boleh, boleh. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayer for all believers everywhere. Ya, saya sampai ayat 18 saja, nanti kita akan coba lanjut ya. Nah, ini Paulus menulis kitab Efesus ya mengenai perlengkapan senjata. Waktu itu adalah zaman Romawi. Romawi itu berada pada saat itu ya, pada saat mungkin 1-2 Masehi itu Roma itu berada di puncak kejayaan pada abad Masehi. Dan dia tuh menguasai dunia, Roma itu. Seperti tadi ya kita lihat, wah ini Amerika, ini China, ini Rusia. Nah saat itu tuh pada waktu zaman dulu itu Roma yang berkuasa. Di Roma itu juga punya organisasi militer yang paling, dia punya tentara prajuritnya tuh paling disiplin, paling tinggi. Dia juga punya senjata-senjata yang efektif. Ya, nah, kalau kita lihat sekarang di dunia ini kan nggak ada peperangan lagi ya. Mungkin peperangannya hanya nggak terlalu besar. Itu yang kemarin ada tuh Israel sama Palestina ya. Tapi itu semua bisa dilihat di ya. Tapi waktu dulu tuh Paulus itu di kitab Efesus dia tulis tentang perlengkapan rohani ini. Dia mengilustrasikan perlengkapan rohani ini, dia ilustrasikan tuh dari perlengkapan senjatanya Romawi. Jadi kalau dilihat dari ayat-ayat itu banyak namanya perlengkapan senjata. Nah, pertanyaan saya tadi waktu kita baca ada apa aja tuh perlengkapan senjatanya tuh? Bisa nggak sebutin satu-satu ada berapa biji dan apa aja gitu? Berikat pinggang kebenaran. Nah, betul. Terus apa lagi? Baju zirah keadilan. Betul. Berkasut kerelaan. Ya. Perisai iman. Ya, betul. Ketopong keselamatan. Ya. Dan pedang roh. Ya, Yesus. Ya. Baju sirah. Ya. Ya. Betul kan ya? Siapa ya? Itu siapa namanya? Baju sirah. Istrinya itu siapa namanya? Lili. Kirain ada yang mau
ini kasih tambahan. Oke, tadi yang pertama berikat pinggangkan kebenaran. Ya, itu yang pertama yang tadi disebutkan ya, berikat pinggang. Sekarang ikat pinggang ya, sabuk, orang bilangnya sabuk atau ikat pinggang. Apa itu fungsi daripada sabuk atau ikat pinggang? Bisa nggak kasih apa namanya, kasih jawaban gitu loh. Apa fungsi sabuk ikat pinggang? Ayo kita ini diskusi. Ya. Karena kalau nggak pakai sabuk bisa baju Blorot. Ya betul. Suaranya blorot. Nanti kemaluannya kelihatan. Apalagi mau perang itu kan harus itu lananya harus benar ya. Dan Buat taruh senjata. Ya betul, taruh senjata Taruh juga. pedang, ya. Betul. Jadi kalau saya lihat ya ada 3 ya. Tadi apa tadi katanya supaya celananya tidak turun. Celananya nggak turun. Jadi kencang ya, celananya itu kencang sama diri kita, siap untuk perang. Jadi itu satu untuk kita siap untuk perang, siap untuk tempur. Kedua juga tempat untuk menaruh pedang, semua senjata itu saya taruh di ikat pinggang ya. Terus yang ketiga itu ada aturan lagi, yaitu melindungi pinggang. Waktu itu tuh zaman dulu ikat pinggangnya tuh dari kulit ya, tebal, mungkin tebal 5 sampai 15 cm katanya kalau ikat pinggang itu. Jadi dia buat melindungi pinggangnya ya, melindungi pinggang supaya jangan tertusuk sama senjata. Nah, tubuh kita juga perlu, di sini kata tubuh kita juga perlu ikat pinggang kebenaran agar kita siap berperang. Kita selalu standby, bisa maju gitu ya, itu ikat pinggang ya. Kemudian ikat pinggangnya apa? Itu ikat pinggangnya kebenaran. Di sini dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Nah, biasanya lawannya kebenaran itu apa? Kalau nggak pasti, apa tuh kalau nggak pasti? Ragu-ragu kan ya, keraguan. Berarti kalau tidak ada kebenaran berarti keraguan. Kalau ada keraguan berarti kita tuh nggak firm, nggak tuh kayak rapuh gitu loh, bisa goyah. Makanya itu berikat pinggangkan kebenaran. Kita perlu kebenaran di dalam diri kita supaya kita pergi kemana aja tuh selalu ada kebenaran, selalu nempel di pinggang kita itu kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu firman. Betul, firman Tuhan. Jadi kita perlu pelajari Alkitab dengan rajin dan merenungkannya siang dan malam. Nah, yang kedua berbaju zirahkan keadilan. Untuk apa tuh baju zirah? Tahu kan ya baju zirah ya? Baju gitu ya, baju tentara itu. Buat apa kira-kira? Melindungi diri. Ya, yang paling melindungi diri ya, dari serangan. Ada depan dan belakang. Betul. Ada lagi yang lain? Kalau melindungi itu yang spesifik di dada tuh ada apa sih? Yang spesifik. Hati. Jantung. Jantung, hati. Hati kan ya? Betul. Ya. Hati itu. Jantung, hati ya. Nah, itu sebetulnya berbaju zirahkan itu sebetulnya untuk melindungi jantung itu. Jadi dia tuh kasih hiasan berbaju zirah ya. Mengapa tadi hati kita perlu dilindungi? Mengapa? Kalau ditusuk bisa mati. Iya betul sekali. Betul. Kalau hati kita ini vital ya, vital hati kita kalau kita ditusuk mati ya. Demikian juga hati kita ini itu tadi gambaran kiasan saja, ilustrasi. Tetapi hati kita sebetulnya di dalam hati kita nih gampang sekali terluka. Kita disakiti orang lain, ya kan? Mungkin kita ditipu misalnya atau disakiti. Nah, timbul dendam itu kan di hati kita. Iblis ini musuh nih, enemy-nya iblis, setan ini dia mau nipu. Dia membuat kita itu benci karena dia bisikin ke kuping kita, ke otak kita. Waduh, saya sudah disakiti gitu ya, enak aja ngampunin gitu loh, nggak adil dong, ya kan? Dan kadang-kadang begitu kalau kita ditipu, kita disakiti, wah nggak mau deh ngampuni, nggak mau, nggak adil katanya. Saya disakitin kok katanya. Yang paling di contoh Alkitab ya, itu kan Raja Yusuf ya. Coba dengar cerita
kalau kita dengar cerita Yusuf, waktu masih kecil, dia sudah disakiti sama saudara-saudaranya. Dia tidak diperlakukan adil. Dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual. Tetapi akhirnya apa? Waktu Yusuf menjadi raja, Yusuf tuh nggak pernah dendam. Dia bahkan memaafkan saudara-saudaranya. Jadi betulnya itu dibalik semua yang kita alami ya, dibalik semua yang kita alami. Apakah kita ditipu, apakah kita disakiti, Tuhan tuh punya rencana indah. Seperti Yusuf itu. Yusuf disakiti tapi punya rencana indah. Makanya di dalam Matius itu dikatakan begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 2 ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Itu di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Maka tadi dikatakan berbaju zirah keadilan. Tadi kan saya bilang ya, baju zirah di sini buat tutupin. Ada kata keadilan. Tadi kan saya ambil ilustrasi. Wah, nggak adil tuh kalau misalnya kalau ada orang yang sakit saya, ada kata-kata tidak adil tuh. Enak saja mereka enak-enakan, kita yang menderita. Nah, tapi di sini dikatakan berbaju zirah keadilan. Suatu keadilan yang dari Tuhan. Dikatakan Tuhan kan maha adil ya. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Di dalam Yesaya 33 ayat 22. Saya nggak tulis di PowerPoint. Dikatakan begini, Yesaya 33 ayat 22. Ada yang mau baca nggak? Mungkin kalau ada yang mau baca, Yesaya 33 ayat 22. Ada yang mau baca? Wah, nggak kamu Yesaya. Ya, ada yang mau baca? Coba. Nyari Berapa? Yesaya 22. Yesaya 33 ayat 22. Oke, saya baca ya. Boleh baca. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Ya, Tuhan hakim kita, Tuhan yang memberi hukum bagi kita. Tuhan raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Tuhan ingin tuh kita tidak menghakimi tapi mengasihi. Biar semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan. Yang penting kita mau, kalau kita disakiti, kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar hati kita tuh bersih. Hati kita tuh nggak terluka. Ya, kalau terluka tuh aduh susah banget ya ngobatin hati tuh, ya kan? Nah, ya, yang ketiga kita masuk ketiga ya. Nah, yang ketiga tadi kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Nah, waktu dulu prajurit itu kan pakai sepatu. Di sini dibilangnya kasut ya. Sepatu itu di Alkitab ditulisnya kasut. Kasut itu sepatu ya. Sepatu itu waktu mereka perang, katanya di waktu kerajaan Romawi waktu itu perang, mereka itu bawa perlengkapan senjata. Itu katanya 30 kilo kalau mereka bawa perlengkapan senjata itu. Kayak di sini aja army itu anak saya juga tentara ya. Dia di Petawawa dia tinggal. Waktu dulu anak saya latihan, dia bilang waktu dia ke mana? Dia dilatih secara fisikal, dia tuh bawa beban. Di sininya dibawa beban gitu ya. Dia harus lari, dia harus naik sana. Jadi itu staminanya ditempa, fisikalnya diuji gitu ya. Nah, di sini diperlukan apa? Sepatu. Jadi sepatunya harus kuat. Kalau sepatunya bolong aja, waduh kemasukan air, ya kan? Atau misalnya kemasukan debu, masukkan kerikil aja coba deh. Kalau sepatu kita masuk batu kecil aja sakit nggak? Nggak enak kalau mau jalan ya. Jadi sepatunya tuh harus kuat. Nah, di sini dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi di sini kenapa diperlukan kasut kerelaan? Nah, saya waktu tanya sama Tuhan, apa ya Tuhan ya? Kenapa kasut kerelaan gitu loh? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Tapi Tuhan bilangnya begini, maksudnya dia kasih penerangan begini. Kalau kita bisa berjalan, kita tuh bisa tolongin orang gitu loh. Kita bisa tolongin orang yang sakit. Mungkin kita bisa gotong, bisa menolong gitu ya. Jadi perlu kerelaan untuk bisa nolongin orang, encourage orang. Juga begitu. Kalau tentara ada yang sakit atau yang jatuh ya, saya dapat
satu pelajaran juga dari anak saya ya. Maksudnya begini, kalau satu grup tentara ya, ada satu yang terluka, dia langsung harus tolongin. Nggak bisa tinggalin temennya mati begitu aja, enggak. Kalau lihat di film-film juga begitu kan ya. Jadi kalau ada satu tentara yang terluka, dia harus, karena itu satu grup, satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah sama, di sini juga berkasutkan kerelaan. Jadi kerelaan untuk menolong orang. Jadi bukan diri kita sendiri aja yang selamat. Tidak. Tuhan mau kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi menolong orang. Encourage orang gitu ya. Kalau mereka sakit, kita teleponin, kita kasih support kepada mereka. Kalau mereka sendiri, kita ya bantu, kita tolong, kita telepon atau kita hibur kalau mereka ada kesusahan. Di sana makanya di sini dikatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus, kita tolong dia supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Nah, yang keempat ya, perisai iman. Perisai iman. Perisai tahu kan ya, perisai itu yang besar untuk apa ya. Nah, jadi kalau perisai iman zaman dulu itu katanya itu perisainya besar. Nah, di sini kalau nggak salah ditulisnya pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, dulu nih kalau perang itu tuh panah api itu paling berbahaya. Senjata yang paling berbahaya, senjata panah api. Karena udah panah dikasih api lagi, ya kan? Udah panah dikasih api lagi. Nah, itu panah yang paling dahsyat. Nah, ini juga di dalam kehidupan rohani kita, panah api itu dari si jahat, si iblis gitu ya. Ini apa itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari panah api dari si jahat? Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Dalam keadaan sekarang, bukan zaman dulu ya. Dalam keadaan sekarang, kira-kira apa itu? Cobaan-cobaan yang selalu menggoda kita. Ya, ada lagi yang lain? Ayo, yang lain kira-kira apa? Serangan yang mematikan. Iya. Apa tuh serangan mematikan, apa tuh Om? COVID-19. Iblis membuat khawatir. Kita dikata-katain satu kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan yang bisa menjatuhkan kita. Iya betul. Tadi Om Hans bilang apa? Kekhawatiran. Ya, tuh apalagi? Betul. Panah api itu ya, panah api dari jahat. Apalagi ada yang lain nggak? Kira-kira contohnya? Hasut, penghasutan. Penghasutan bisa juga. Apalagi? Ada lagi yang lain? Ya, egoisme. Ya, bisa juga. Kita belum. Nah, ini ada lagi satu ya, yang benar-benar panah api dari si jahat itu adalah penganiayaan. Kita belum sampai ke sana. Tapi kalau di negara-negara lain, kalau orang yang percaya Tuhan Yesus itu dianiaya, waduh, ya kan? Itu luar biasa. Itu panah api dari si jahat, benar-benar panah, bukan hanya sekedar panah, benar-benar panah. Kalau udah mau nggak kita benar-benar bilang saya percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Nah itu. Nah itu kita perlu perisai apa? Perisai iman, perisai iman. Nah di sini. Mazmur 33 ayat 20. Coba bisa buka Mazmur 33 ayat 20. Bisa baca? Mazmur 33 ayat 20. Mazmur. Ya, ada yang bisa baca Mazmur 33 ayat 20? Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Perisai kita adalah Tuhan. Perisai kita Tuhan. Kita pakai iman untuk benar-benar kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, perisai kita Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong tahu kan ketopong? Ketopong itu apa? Buat kepala ya? Iya. Mengapa penting helmet itu Om Hans? Jangan diganti. Lu kan cari yang gitu. Untuk melindungi kepala. Oh, melindungi kepala. Ada satu lagi. Di dalam kepala kita ada apa? Brain kan ya? Ada otak. Tempat kita berpikir, pusat kecerdasan. Pusat kecerdasan. Nah, itu sebetulnya yang juga
kita melindungi kepala kita ya. Nah, iblis tuh berusaha menyerang pikiran-pikiran kita. Tahu nggak yang diserang apa? Pikiran-pikiran kita. Iya, dia serangnya begini. Dia ingat-ingat kesalahan kita. Dia bohongin gitu loh. Dia bohongin. Oh, kamu nih misalnya Pastor Liu pernah bohong, Pastor Liu pernah apa gitu, Pastor Liu pernah apa. Dia inget-ingetin di pikiran kita, padahal Tuhan sudah tebus dosa kita. Ya, berusaha menipu sehingga kita tuh ingat-ingat kesalahan kita, sehingga kita meragukan keselamatan yang dari Tuhan. Dia meragukan, jadi kita, aduh kita selamat apa enggak ya? Ada punya pikiran begitu enggak? Oh kita selamat enggak ya? Gitu loh. Apakah Tuhan sudah ampuni dosa kita? Punya enggak pikiran-pikiran begitu? Nah itu iblis sebetulnya. Iblis yang meragukan. Padahal kita sudah selamat, tapi iblis yang berusaha teror kita dengan inget-ingetin, oh kamu pernah begini, kamu pernah begini. Padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Ya kan? Tuhan tuh nggak inget-inget dosa kita. Tuhan sudah hapus bersih. Tetapi iblis yang mau nipu kita. Makanya itu bilang ketopong keselamatan. Kita harus sure, harus firm bahwa kita sudah diselamatkan, diselamatkan. Jangan kita ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus saja mau menghapus dosa kita, tapi kita sendiri yang coba untuk diingatkan oleh siapa? Oleh iblis di dalam pikiran-pikiran kita. Ya, jadi kita perlu rubah, kita perlu gimana cara melindungi kepala? Yaitu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Siapa yang bisa baca? Anwar bisa baca nggak Anwar? Jangan limit Anwar. Ayo Anwar 12 ayat 2. Enggak pakai kacamata, Pastor. Siapa yang bisa baca? Ayo tolongin. Gimana Pastor? Roma 12 ayat 2. Roma 12. Pikiran. Roma 12. Roma 12 ayat 2. Ya Lisian baca deh. Bentar Pastor, saya nggak pakai HP, pakai Alkitab jadi. Apa? Kita tungguin kok. Kita tunggu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi kita rubah pikiran kita dengan pikiran Tuhan ya. Tuhan, jadi kita juga bisa firm bahwa kita sudah selamatkan. Gitu. Kita rubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubah pembaharuan budimu. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya. Kemudian yang keenam, pedang roh. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Betul. Siapa yang mau baca Ibrani 4 ayat 12? Tante Ana bisa baca? Tante Ana? Ibrani. Ya, Tante Ana bisa baca Ibrani 4. Ya, sebentar Ibrani 4 ayat 12. Bisa baca? Ibrani itu apa ya? Oh, Ibrani 4 ya? Ya, ayat 12. 4 ayat 12, bentar. Enggak apa-apa. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ya, firman Tuhan ya, menjadi kekuatan yang sangat berharga untuk bertahan dan menyerang ya. Nah, kalau pedang kita punya pedang, kita perlu apa? Menusuk. Kan maksud saya kalau kita punya pedang kita perlu latihan. Kita di dapur dah, kalau di dapur lihat chef ya, kalau saya lihat chef kalau potong wortel atau apa, dia potongnya cepat ya. Nah, jadi ahli, expert gitu ya. Nah, sama kalau kita pedang, kalau lagi perang, kita perlu mahir. Kalau kita nggak mahir, ya kita terluka.
Kalah. Kalau akhir ditusuk, dari mesti pinter. Ya, iya. Jadi kita, soalnya apa? Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus ya, waktu ada di dunia, waktu setelah dia puasa, setelah dia dipuasa di padang, Tuhan Yesus aja dicobai, ya. Dan Tuhan Yesus waktu dia melawan iblis, dia mengatakan gini, ada tertulis, dia bilang. Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Coba Ko Irwan bisa baca Matius 4 ayat 4 Ko Irwan. Matius 4 ayat 4 Ko Irwan, baca Ko Irwan. Tidak tahu. Matius 4 ayat 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tulis. Manusia hidup bukan dari roh saja, dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, amin. Tuhan Yesus waktu dicoba iblis, dia berkata ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus memakai firman-firman Tuhan untuk melawan godaan. Demikian kita juga perlu sekali untuk baca firman Tuhan, karena itulah yang bisa melawan godaan. Hanya baca, kita kalau perlu memorize, kita perlu hafalin ayat-ayat gitu ya, firman Tuhan, karena itu penting sekali. Dan yang terakhir adalah doa dan permohonan, bukan hanya firman Tuhan, tetapi doa dan permohonan, ya, doa dan permohonan itu di Efesus 6 ayat yang ke-18 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita perlu berdoa setiap waktu, ya. Berdoa kita apakah hanya doa pagi, apakah kita hanya doa makan? Bagaimana tuh dengan kehidupan doa kita? Kita di mana-mana setiap saat. Di mana-mana Om Hans, betul di mana-mana. Kenapa kita harus berdoa setiap waktu atau setiap kesempatan? Kenapa? Itu senjata ya. Itu senjata itu buat perang itu. Ya, betul. Kalau menghadapi aku juga ya itu firman itu perang ya. Berdoa. Jadi mesti dibawa terus. Kalau perang pistolnya tinggalan nanti. Ya. Saya dapatnya begini ya. Ini saya share. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi saya dapatnya begini. Waktu saya merenungkan kenapa kita perlu berdoa. Karena iblis selalu menunggu waktu yang tepat. Seperti singa yang mengaum. Jadi itu di 1 Petrus 5 ayat 8 deh. Coba Om Hans buka 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Yang keliling itu singa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Itu dia. Kenapa kita berdoa? Karena kita perlu berdoa karena iblis juga menunggu waktu yang tepat untuk mencari orang gitu ya, yang dapat ditelannya, mendapat orang yang ditelannya. Jadi kita perlu selalu berdoa, Kita perlu pakai perlengkapan senjata. Waktu kita yang itu ya, perlengkapan senjata yang kita perlukan untuk perang ya. Itu yang yang saya pengen share, yang jadi kita perlu perlengkapan, kita perlu pelatihan dan juga perlu disiplin. Nah, yang terakhir saya ambil yang ini yang terakhir 23 sama 24. Bisa baca? Om Tirta bisa baca nggak Om Tirta? 6:23. Ya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai sekalian saudara. 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ya. Ini adalah ayat terakhir dari sharing saya. Biarlah damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian, saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak bisa. Amin. Amin. Kita tutup ya dalam doa ya. Kita tutup dalam doa. Ya, Bapa dalam surga, terima kasih akan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu menggunakan perlengkapan senjata yang Engkau sudah berikan. Biarlah kami boleh pakai ya Tuhan. Bukan Engkau yang pakaikan kepada kami, tapi kami mengambil sendiri ya Tuhan perlengkapan senjata yang sudah Engkau siapkan. Biarlah kami mau pakai Tuhan pedang, biarlah kami mau pakai ketopong, biarlah kami mau pakai kasut, biar kami mau pakai ikat pinggang ya Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Biar kami boleh senantiasa melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Bapak terima kasih, Engkau telah membekalkan kepada kami, memberikan kepada kami. Biar kami boleh senantiasa belajar daripada Engkau ya Tuhan. Merendahkan diri kami di hadapan Engkau untuk senantiasa mengikuti Engkau. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh bekerja pada anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau bless anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera pada Engkau turun ya Tuhan. Kau memberikan perlindungan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan ya Tuhan. Dikala kami sendiri, Engkau yang memberikan penghiburan dan Kau memberikan malaikat-malaikat Engkau ya Tuhan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Diserahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Liu. Terima kasih.